Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarotun dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil bedah novel saya yang berjudul Biru Kelana. Eh, di sini saya akan membacakan sinopsis dari novel tersebut. Biru Kelana menceritakan pengalaman Della yang dekat dengan alam seperti gunung dan laut, menjelajahi alam seperti mengikuti ujian fisik dan mental. Bila berhasil melewatinya, maka tak ada yang tak mungkin untuk dilalui di tiap rintangan kehidupan. Nah, tokoh utama dalam novel Biru Kelana ini yaitu Della Dartian sendiri, yaitu sang pengarangnya. Nah, di sini langsung aja ada beberapa tokoh dalam novel tersebut serta wataknya. Nah, kutipan yang pertama yang saya ambil dari novel tersebut yaitu Patah Hati. Di sini kutipannya berisi, aku tidak pernah merasakan patah hati yang begitu dalam. Dulu aku yakin bahwa dia satu-satunya orang untukku di masa depan, tetapi ternyata dunia berkata lain. Rasanya hatiku tiba-tiba padam, dan luka-luka sayatan itu masih basah oleh tangis, sehingga sulit bagiku membuka diri untuk orang lain. Nah, di sini contohnya, saya pernah mencintai seseorang. Begitupun sebaliknya, orang tersebut mungkin mencintai saya, membayangkan bahwa dia masa depan saya, tetapi seseorang yang saya cintai ini memberikan luka hingga akhirnya sampai saat ini saya belum bisa membuka hati untuk orang lain karena takut akan hal yang seperti ini terjadi lagi. Selanjutnya ada keluarga sederhana. Yang ini bisa dikatakan aku termasuk beruntung karena mempunyai masa kecil yang luar biasa menyenangkan di Yogyakarta, kota kelahiranku, dan kemudian pindah ke Bali sewaktu aku SMP. Aku yang anak tunggal ini selalu mendapat kasih sayang yang luar biasa dari papa dan mama. Kami keluarga yang sederhana, tapi aku selalu merasa kaya akan cinta dari mereka. Mereka tipe orang tua yang bisa menjadi sahabat dan teman berbincang. Contohnya, hidup sederhana dan berkecukupan. Itulah keluarga yang sederhana namun bahagia. Kita bisa makan enak atau enggak asalkan kumpul bersama keluarga. Itulah kesederhanaan. Lalu selanjutnya ada kita yang berhak bahagia. Lari saja terus dan lihat apa itu dapat memecahkan semua masalahmu. Aku membuka mataku kembali termenung. Aku rasa aku juga berhak bahagia, apalagi untuk diriku sendiri. Jika esok adalah jawaban dari semua masalahku, aku harus berlari mengejarnya. Nah, di sini contohnya, misalkan kita sedang ada masalah, lalu kita lari dari masalah itu, apakah itu semua bisa terselesaikan? Yang ada masalah itu tetap ada di pikiranmu. Masalah tidak akan ada yang tahu kapan selesainya. Maka kejarlah hari esok supaya masalah ini selesai dan kita berhak bahagia. Selanjutnya ada alasan pendaki tersesat. Di sini Della bertanya kepada Dancor. Gue baca banyak artikel soal pendaki yang tersesat. Kok bisa ya? Kan jalur udah enak banget nih. Gak perlu nerobos hutan. Pelang penunjuk arah juga udah jelas banget. Tanya kepada Dancar yang kebetulan jalan di sebelahku. Rata-rata yang nyasar itu pendaki yang nakal karena coba jalur baru yang masih hijau, Del. Atau bisa juga trek cukup sulit, jadi jalurnya nggak kelihatan. Merbabu apalagi via Selo memang punya jalur yang cukup mudah daripada gunung-gunung yang lain. Aku mengangguk mendengarkan penjelasan Dancor. Jadi Dancor di sini menjelaskan kepada Della alasan kenapa sih pendaki tersebut bisa tersesat. Pendaki biasanya tersesat karena mencoba jalur baru. Ciri-ciri jalur baru ini biasanya masih hijau. Nah, selanjutnya hiduplah mengikuti arus. Ngobrol dengan diri sendiri adalah hal yang sulit kulakukan akhir-akhir ini. Aku merasa belum tahu tujuan hidupku, yang kulakukan hanya menjalankan kakiku saja dan mengikuti arusnya. Namun, bukannya hidup perlu sebuah tujuan utama, seperti sekarang langkah kakiku kemudian pos-pos selanjutnya hingga bermuara ke puncak merbabu. Sudah kubilang, kamu hanya berlari dari jalur yang sudah ditentukan. Sampai kapan kamu akan kabur ke dunia hayal, lalu kembali ke realitas? Setelah sampai ke puncak merbabu, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, contohnya di sini,
adalah seperti saat ini. Saya tidak terlalu punya cita-cita ke depannya. Mungkin saya memiliki usaha sendiri, mengobrol serius tentang pernikahan maupun kehidupan ke depannya saya akan seperti apa. Yang ada saat ini ya saya hanya berangkat kerja setiap hari, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu kuliah, dan saya hanya menjalankan setiap harinya seperti itu. Tidak ada hal lain yang saat ini saya lakukan. Saya hanya hidup mengikuti arus. Selanjutnya di sini adalah ada tidak terlalu optimis. Kutipannya berbunyi, di sekolah aku bukan termasuk orang yang menonjol untuk jadi sorotan utama. Ya, sedang-sedang saja. Makanya aku cenderung pesimis dalam berbagai hal. Bagiku lebih baik pesimis daripada terlalu optimis. Toh, aku juga nggak pernah dapat apa yang aku mau. Mungkin tidak kali ini, rasanya aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Membuktikan pada diri sendiri bahwa diri ini nggak secara main itu. Yakin, jangan terlalu optimis. Kalau jatuh, sakit rasanya. Contohnya seperti ini. Saya mengerjakan tugas mungkin masih banyak revisi, masih banyak yang harus diperbaiki, karena saya merasa saya masih perlu belajar. Dan saya tidak mau terlalu optimis supaya hal yang saya kerjakan pasti benar semua. Tidak terlalu optimis saya ini didukung juga oleh Bapak dosen, seperti kata beliau, salah tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Summit Pack. Kata orang, Summit Pack merupakan sebuah perjalanan yang sesungguhnya medan yang paling berat, juga beresiko tinggi. Beruntung, Merbabu merupakan gunung yang mempunyai medan Summit Pack yang ramah untuk pendaki pemula sepertiku. Tetapi tetap saja berbahaya kalau tergelincir, dan kau jatuh bisa beresiko fatal. Jadi, Summit Pack adalah istilah yang sering digunakan sewaktu pendakian, yaitu perjalanan saat para pendaki menapaki trek menuju puncak. Pemilihan waktu Summit Trek ini beragam, tergantung planning dari pendaki dan karakteristik gunung yang sedang ditapaki. Selanjutnya di sini ada manusia tidak mempunyai. Ini sudah limit darimu, Dela. Sudah nggak usah dilanjutkan lagi. Tunggu mereka semua turun. Toh, kamu sudah sampai di sini. Memang mau cari apa lagi di atas sana? Kamu sudah sampai di atas ini. Coba kamu lihat sekelilingmu. Sapaan Tuhan kepadamu. Kamu sendiri gak menyangka sudah sampai di sini, kan? Tinggal sedikit lagi puncak. Jadi, untuk apa menyerah? Terobos limitmu sendiri. Contohnya seperti ini. Saya sudah merasa puas dengan pencapaian saya sebelum kuliah, walaupun hanya kerja, pulang untuk istirahat, libur untuk main, dengan hari yang begitu berulang-ulang dan terus berulang. Walaupun keinginan untuk kuliah ini sejak dulu ada, kadang kepikiran, buat apa lagi sih kuliah? Toh udah merasa cukup dengan apa yang dipunya sekarang. Jadi, mending kalau kita mempunyai keinginan, kejar hal itu. Mumpung kita masih bisa melakukan apapun sekarang tanpa batas. Jadi, yang dimaksud limit di sini adalah kita tidak mempunyai batasan untuk melakukan hal apa yang kita inginkan. Ya, selanjutnya impian bukan hanya angan. Seperti impian kan? Puncak gunung itu seperti impianmu yang berada di atas kepalamu. Namun, kalau kau tak berjuang untuk selangkah demi selangkah sampai ke puncak, impianmu akan tetap berada di atas kepala. Kau tidak akan pernah bisa menginjakkan kakimu untuk sampai di atas sana. Seperti tadi contoh di atas, impian kamu saat ingin wisuda dengan tepat waktu, tetapi kamu tidak berusaha untuk mengerjakan semua syarat-syarat, tugas-tugas supaya kamu lulus, yaitulah hanyangan. Angan yang berada di pikiran saja, tapi tidak terwujud. Selanjutnya ada mimpi yang tidak akan kemana. Yang berbunyi mimpi itu nggak pergi kemana-mana, kamu hanya menyerah untuk mewujudkannya. Aku mendesah, lalu bergelut dengan kepalaku sendiri. Katanya mau jadi orang besar. Gimana mau jadi orang besar kalau usaha aja nggak ada? Kadang-kadang isi kepalaku mengejutkanku. Lalu aku teringat mimpi itu nggak pergi kemana-mana. Kamu hanya menyerah untuk mewujudkannya. Sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin aku tapaki. Toh,
Dengan keyakinanku, akhirnya aku bisa sampai di puncak gunung. Sudah kubilang, gak ada hal yang gak mungkin di dunia. Kamu hanya terlalu malas untuk bergumul dengan mimpi-mimpi besarmu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kamu bermimpi, nanti pasti kita bakalan wisuda dengan tepat waktu. Tapi saat kita hadir aja jarang, mengerjakan tugas nggak pernah, ya itulah mimpi yang nggak akan kemana, tapi tidak terwujud mimpi itu tadi. Selanjutnya, ada aku yang berada di zona tengah. Kutipan itu berbunyi, dari dulu, aku memang seseorang yang selalu pesimis, merasa kurang beruntung dalam segala hal. Katakanlah di sekolah dulu aku bukan orang yang pintar, tapi juga bukan orang yang bodoh, bukan orang yang menonjol dalam kerumunan, tapi juga bukan orang yang terlupakan. Selalu berada di garda tengah atau rata-rata. Rasanya aku terlalu nyaman berada di zona tengah, sehingga aku hanya punya kuasa untuk berangan dan bermimpi tanpa berusaha untuk mencapainya. Jadi contohnya seperti ini. Saat ini, tugas yang dikasih dosen kadang banyak yang belum mengerti. Dari SD sampai SMK nggak pernah dapat peringkat 10 besar, tapi tetap naik kelas. Tidak pernah mengikuti ekstrakurikuler maupun organisasi. Inilah aku yang berada di zona tengah. Selanjutnya di sini ada segala apapun yang terjadi pasti ada hal positif. Bunyi semenjak turun dari merbabu, aku meyakini sebuah energi positif baru dalam diriku, bahwa apapun yang kalau dikerjakan dengan niat dan usaha yang keras pasti akan terwujud. Seberat apapun itu, energi positif itu entah kenapa menjadi kekuatan baru untukku. Saya seperti sekarang, contohnya, saya di sini hidup sendiri, nekat daftar kuliah dari Depok ke Tangerang, sendirian. Hal positifnya, saya berani kemana-mana sendiri tanpa siapapun. Lalu selanjutnya ada Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah tanah lapang yang sangat luas. Tempat ini merupakan satu-satunya sisa dari letusan Gunung Merapi yang kontur tanahnya berupa batuan vulkanik. Ada beberapa batu-batu besar yang merupakan sisa dari letusan Gunung Merapi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa gambaran tentang Pasar Bubrah yang berada di Gunung Merapi. Jadi Pasar Bubrah merupakan sebuah tempat atau area lapang di kawasan sebelum puncak Gunung Merapi. Tempat ini menyimpan kisah yang konon menyebut adanya kehidupan tak kasat mata hingga akhirnya disebut Pasar Bubrah. Di sini ada seorang tokoh masyarakat Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali yang berkata, sebenarnya bukan pasar bubrah, tapi pasar bubar. Seperti itu katanya. Nah, selanjutnya ada jalani yang ada saat ini. Yang kutipannya berbunyi, mungkin inilah caramu mencari jawaban-jawaban dari segala pertanyaan itu. Jalani apa yang ada di depan matamu, lalu kau kumpulkan sendiri seperti sebuah puzzle yang utuh. Contohnya seperti saat kita sedang berada di tempat kerja, lalu tugas kuliah deadline Sabtu menumpuk hingga membuat kita yang sedang fokus bekerja sekelibat teringat tugas tersebut hingga membuat kita sendiri tidak tenang. Tapi mau gimana lagi? Mau gak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu, lalu kita mengerjakan tugas kuliah kita. Itulah yang dimaksud jalani yang ada saat ini. Atau selesaikan saja dulu yang ada saat ini. Lalu selanjutnya ada kutipan yang berjudul Saat Kita Mencintai Alam. Kutipannya berbunyi, jika kita bisa mencintai alam seperti mencintai diri sendiri, hal-hal positif akan terus datang kepadamu. Karena alam semesta mempunyai energi sendiri untuk selalu memberikan rasa tenang di relung hatimu. Contoh yang sering sekali kita temui ialah saat kita membuang sampah pada tempatnya, maka alam akan baik-baik saja.
Tapi semisal kita membuang sampah, apalagi sampah plastik yang susah terurai ke sungai atau aliran air, maka alam juga akan memberikan balasannya kepada manusia, seperti menjadikannya banjir hingga longsor, akibat ulah kita sendiri kepada alam. Nah, selanjutnya ada Danau Ranukumbolo. Konon katanya, Danau Ranukumbolo merupakan tempat mandi para dewa. Hal ini yang menjadikan air danau ini adalah air suci Gunung Semeru. Makanya, para pendaki dilarang menggunakan air ini untuk mandi atau mencuci peralatan masak dan makan. Namun, air danau bisa kita pergunakan untuk kebutuhan minum dan masak. Jadi, saya akan membahas sedikit tentang Danau Ranukumbolo. Danau Ranukumbolo yang terletak di Gunung Semeru adalah danau air tawar yang terletak di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tempatnya di antara Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Ranukumbolo seringkali dijadikan tempat transit bagi para pendaki Gunung Semeru. Danau ini terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia pendakian di Gunung Semeru. Selanjutnya ada bunga Febrena. Bunga Febrena itu cantik tapi merupakan tumbuhan parasit yang merugikan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Jadi, bunga Febrena adalah tanaman menakjubkan yang berbentuk seperti kelompok bunga kecil yang halus yang dikenal dapat menari kupu-kupu. Bunga Febrena sebagian besar mekar dalam warna merah dan ungu, tetapi tidak jarang juga Febrena muncul dalam warna putih, warna merah muda, dan warna lainnya juga. Jadi bunga Febrena ini merupakan bunga warna ungu, sekelompok bunga kecil, tapi Febrena ini dikenal sebagai tumbuhan parasit yang merugikan tumbuhan-tumbuhan di sekitar. Selanjutnya ada ingin terus bahagia adalah sebuah penderitaan. Di sini kutipannya berbunyi, bahagia adalah fondasi sebuah pertahanan mental manusia. Kurasa jika sudah mendapatkan kebahagiaan dalam diriku, apapun yang aku jalani merupakan sebuah berkat dari kebahagiaan. Itu saja cukup bagi diriku. Bukankah ingin terus merasa bahagia adalah sebuah penderitaan? Memangnya kamu bisa terus mempertahankannya? Contohnya seperti ini ya. Di setiap hidup manusia, yang ada di muka bumi ini semuanya, bukan hanya kebahagiaan yang menghampiri kita. Bukankah kita pasti pernah memiliki masalah? Bukankah hidup kita pasti akan mempunyai masalah? Jika kalian hanya ingin bahagia tanpa ada masalah, memangnya bisa. Contohnya seperti ini, contoh hal kecil ya. Kita mempunyai orang tua yang amat kita cintai, amat kita sayangi. Masalah kecil aja bisa terjadi gitu. Seperti saat kita mau izin keluar bersama teman-teman, tapi orang tua kadang melarang kita, nggak usah pergilah, di rumah saja. Nah, hal kecil tersebut saja kadang membuat kita marah kepada orang tua kita, hingga akhirnya kita merasa dalam hati kita mempunyai rasa kesal kepada orang tua kita mencuekkan orang tua kita, hingga akhirnya ya masalah itu mungkin bisa muncul seperti orang tua kita juga merasa kecewa kenapa anak ini kita bilangin susah, padahal kita juga bilang seperti ini karena kebaikan juga buat kita gitu. Itu contoh kecil ya. Karena kita hidup itu tidak melulu soal kebahagiaan. Kita hidup di dunia juga pasti ada sebuah masalah. Nah, selanjutnya ada kondisi tanah di Semeru. Kontur tanah di Semeru ini cenderung kering, berbeda dengan di Gunung Gede yang merupakan hutan hujan tropis. Apalagi kami mendaki di musim kemarau, debu halus yang seringkali naik ke permukaan udara membuat menutup hidung dengan bak. Ini ya, saya nggak akan memberikan contoh karena saya sendiri belum pernah ke Gunung Semeru maupun Gunung Gede maupun kemana aku belum pernah. Semeru merupakan daerah pertanian yang subur di lereng timur dan tenggara yang merupakan daerah rawan bencana.
terletak tanah pertanian dan pemukiman dengan kepadatan penduduk lebih dari 850 jiwa. Nah, selanjutnya ada suasana laut sore yang menenangkan. Sini berbunyi matahari terbenam dengan gagahnya, membuat langit sore menjadi jingga. Deburan ombak yang bertabrakan menciptakan simfoni tersendiri di telingaku. Semilir angin laut menerpa wajahku. Aku menghirup nafas dalam. Suka sekali aku dengan aroma segar bercampur garam yang khas ini. Sempurna sekali untuk pada hari ini. Nah, pasti kita semua pernah ke laut. Laut di sore hari merupakan suasana yang paling menenangkan jika dibanding saat masih pagi maupun siang hari. Ditambah dengan warna langit yang begitu indah saat matahari mulai terbenam. Seperti itu. Selanjutnya ada keinginan untuk kembali ke gunung. Kutipan yang berbunyi, dia selalu memanggilmu. Dia selalu menguji nyali, loyalitas, dan ketangguhanmu. Dia selalu membuatmu rindu akan dingin yang menggelitik Roma. Canda tawa di malam penuh bintang, desiran angin yang menyapu dedaunan, serta suara-suara sahabat kecil mulai berirama. Ah, gunung selalu menghantui untuk kembali padanya. Contohnya gini, mengapa kita lebih sering ingin kembali ke tempat yang jarang kita tapaki? Ya karena suasana yang berbeda dari tempat yang kita tinggali selama ini. Seperti sang tokoh, Della Dartian, ia yang hidup di Jakarta dan ingin kembali ke gunung karena suasana gunung yang lebih sejuk disertai langit yang indah, ditambah suara-suara hewan yang dihasilkan pada saat malam hari menjadi irama baru baginya. Selanjutnya ada hadapilah. Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, tanda kita bisa mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah. Seperti contohnya, terkadang saat kita mempunyai masalah, rasanya ingin sekali selesai dari masalah itu tanpa kita hadapi. Jika kita tidak menghadapi masalah tersebut, yang ada kita dihantui oleh perasaan itu. Maka saat kita memiliki masalah, ya kita harus berani menghadapi masalah tersebut supaya bisa selesai atau kamu masih berada pada masalah. Nah, selanjutnya ada kandang badak. Kandang badak didapati oleh tenda-tenda para pendaki yang camp. Biasanya mereka mendaki dari arah Cibodas. Beristirahat di sini. Kandang badak adalah sebuah tanah lapang yang tidak terlalu besar dengan pohon berlumut di sekitarnya. Hanya namanya saja sih kandang badak, tapi nggak ada sama sekali badak. Jadi dinamakan kandang badak, konon pada zaman dahulu di tempat ini ditemukan habitat badak Jawa, namun habitat badak di tempat tersebut dikabarkan musnah akibat letusan besar Gunung Gede pada tahun 1840. Selanjutnya ada penerangan yang minim membuat aku sedikit was-was, sedikit menyeramkan suasana di hutan ini. Vegetasi yang padat dan suara-suara binatang malam turut mengamininya. Dengan kondisi badanku yang kurang sehat, aku pun memfokuskan diri dengan langkahku, mencoba tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan. Di sini saya beri judul, itu hanya imajinasi. Contohnya saat kita ketakutan, pasti kita memikirkan hal-hal yang aneh yang akan terjadi, padahal hal tersebut belum tentu terjadi. Sang tokoh yang berada di gunung pada saat itu merasa takut karena cahaya yang minim pada saat itu. Selanjutnya ada saat kita kehilangan arah. Kutipannya berbunyi, aku tidak bisa mengingat lagi berapa lama kami berputar-putar. Bagiku cukup lama untuk merasakan tak ada harapan untuk pulang. Aku mengingat kedua orang tuaku dan kembali berdoa. Nah, di sini contohnya saya memberikan contoh pengalaman hidup saya. Saya juga pernah merasakan tersesat. Suatu hari saya pernah mampir ke suatu tempat di Tangerang bersama seorang teman saya. Kita berdua sama-sama baru pernah ke tempat tersebut dengan menaiki motor.
Saat waktunya pulang, kita hanya bermodalkan Google Maps pada saat itu. Tetapi Google Maps itu mengarahkan kita ke jalan tol. Hingga akhirnya kita hanya berputar-putar kembali ke jalan itu lagi dan lagi hingga perjalanan pulang sekitar 3-4 jam. Yang ada di pikiran saya saat itu ya saya hanya mengingat kedua orang tua saya, sampai rasa lapar maupun dingin sudah tidak ada lagi rasanya. Jadi suasana seperti saat kita sedang senang maupun sedih, biasanya kita lebih teringat kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, kutipan yang berbunyi, kalau kamu dengerin mama kemarin, kamu sekarang berada di depan televisi yang hangat, menonton acara favoritmu ditemani mama dan papa. Bukan berada di gunung, demam, dan basah kuyup seperti ini. Aku menangis. Wajah kedua orang tuaku jelas sekali dalam pikiranmu. Kutipan ini saya beri judul penyesalan. Jadi, si tokoh ini, Della, sedang merasa kurang enak badan pada saat itu, ia memaksakan dirinya untuk tetap mendaki ke gunung bersama temannya. Ia meyakinkan pada kedua orang tuanya bahwa dirinya tidak apa-apa. Saat dirinya sedang menuju ke puncak gunung, Della merasa sudah tidak kuat dan menyesali mengapa tidak mendengarkan orang tuanya pada saat itu. Selanjutnya, ada kenangan tidak akan hilang meskipun itu hal menyedihkan. Di sini kutipannya berbunyi, aku melirik sebuah meja yang berada di ujung kiri belakang. Biasanya aku selalu duduk di sana bersama sang mantan. Ada sekelebat kenangan lagi menghampiriku. Aku kemudian tersenyum. Rasanya aku mulai bersahabat dengan kenangan-kenangan itu. Contohnya seperti ini ya. Saat itu, Della yang sedang berada di sebuah kafe, tempat yang dulu ia pernah datangi bersama mantannya, membuat Della mengingat kenangan itu. Selanjutnya ada bukan orang tua jika tak khawatir. Kutipannya berisi percakapan Della dengan seorang papahnya yang berbunyi, "Gak bawa roti, Dek, buat ganjel kalau lapar." Lalu Della menjawab, "Nanti beli di minimarket aja, Pah, gampang." "Gak mau papa antar ke New Selo, jauh loh jaraknya. Naik motor lagi. Masuk angin duluan kamu nanti." "Gak usah, Pah, tenang aja. Ini aku udah pakai jaket tebal kan?" Aku menenangkan papa yang terlihat khawatir. Contohnya, saya kan perantau dari Jawa Tengah. Saya bekerja hingga kuliah, mengurusi hidup saya sendiri, mau apapun sendiri. Orang tua saya akan menelpon saya pada saat jam pulang kerja maupun jam pulang kuliah hanya untuk memastikan apa saya sudah sampai di kos atau belum. Itulah kekhawatiran orang tua. Nah, itu tadi beberapa kutipan-kutipan yang saya bedah dari novel yang berjudul Biru Kelana dari Della Dartian. Jadi novel ini merupakan sebuah pengalaman hidup dari sang pengarang. Mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video saya, serta maaf apabila dalam presentasi ini banyak kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.